coba deh kalau kalian nanti masuk ke bank atau masuk ke mall atau ke Jogja deh lah, departemen store. Itu ada CCTV-nya, itu diawasi kita. Apalagi Allah. Allah mengawasi kita 24 jam. Dari mulai kita tidur sampai kita tidur lagi. Itu terlihat oleh Allah semuanya. Tapi terkadang kita tidak menyadarinya. Terkadang kita tidak sadar bahwa kita sedang dilihat oleh Allah. Makanya perbuatan kita seenak-enak kita, sholat ditinggalkan. Seperti hari ini saja. Seperti hari ini kita sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan saum kita di hari yang ketiga ini, mudah-mudahan kita bisa tamat sampai nanti maghrib. Mudah-mudahan saum kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu ibadah yang suatu hari nanti bisa kita pertanggungjawabkan di akhirat. Nah, kalau kita sudah yakin buat apa sih Allah itu memberikan harus ada saum segala. Saum itu kan lapar, saum itu kan haus. Nah, hanya orang-orang yang beriman yang bisa melaksanakannya. Makanya Allah pun menyerunya bukan untuk semua manusia. Lihat surat Al-Baqarah ayat 183. Ibu bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Amanu berarti Allah memanggil orang-orang yang beriman. Maka ketika kita merasa beriman kepada Allah, merasa kita dipanggil oleh Allah. Jembah gaul nama Allah kangen kepada kita, rindu kepada kita. Makanya kita dipanggil. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman di sisi Allah nantinya. Kita bisa mempertahankan keimanan kita. Secara logika, ngapain kita harus bangun sahur? Malam-malam kita harus makan. Terus siangnya kita harus menahan lapar. Kalau tidak dengan keimanan, itu tidak akan mungkin. Nah, salah satu keimanan yang ada dalam diri kita adalah suatu akidah, keyakinan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh kita. Nah, itu salah satunya keimanan yang akidah yang menurut penjabarannya dari berbagai ulama. Sekarang akidah pada diri manusia tergantung pada pemahaman dan penghayatannya. Nah, tingkat akidahnya itu adalah ada tingkat taklid, ada ilmu yakin, ada tingkat ainul yakin, dan ada tingkat hakul yakin. Sekarang fungsinya, fungsi dari akidah itu apa? Yang pertama sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Kalau seluruh umat Islam ini fondasinya kuat, keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu yakin Islam itu sebetulnya kaya. Ibu yakin Islam itu sebetulnya damai. Ibu yakin Islam itu sebetulnya kasih sayang. Tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada kelaparan. Kalau memang fondasinya kuat. Nah, mudah-mudahan ini anak-anak ibu dari kelas 7A sampai kelas 7E, mudah-mudahan fondasi keimanan kalian bisa kuat dan sampai kalian menghadap Allah. Ya. Yang kedua, merupakan Allah dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalah dengan baik. Nah, di sini kalau kita akidah yang sudah kuat, maka kita pun akan memiliki akhlak yang baik. Sekarang ini umat Islam, bukan umat Islam sih, hampir di semua manusia, apalagi anak ibu, sudah memiliki artinya krisis akhlak. Seperti sudah hilang, seperti terkikis oleh modernnya zaman, oleh canggihnya elektronika dan lain sebagainya. Itu sangat khawatir sekali. Padahal dan berakhlak itu adalah ciri terlihat manusia itu seperti apa, itu bisa dilihat dari akhlaknya. Sekarang ada banyak anak-anak yang saja tidak mau melihatnya. Berbahasa
misalnya dengan memakai bahasa binatang yang bukan diajarkan di sekolah. Itu kan akhlak, pencerminan akhlak. Kalau bahasanya tidak teratur, kalau bahasanya sudah tidak terkontrol, maka menilai bagaimana orang kalian dengan kalian berbicara itu kadang-kadang seperti tidak kontrol kan. Bahasa yang digunakannya pun kadang-kadang bukan bahasa orang yang bijak, seperti mengatakan kata-kata anjing, kata-kata babi, atau misalnya bahasanya bahasa yang kasar, itu kayak yang sudah biasa. Padahal kalau kalian telaah dengan baik, bahasa Sunda itu bahasa yang paling kaya. Bahasanya lemah lembut. Coba deh tanya sama Pak Ujang. Pak Ujang itu kan guru bahasa Sunda ya. Itu bahasanya itu halus-halus. Kenapa tidak kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari? Kadang-kadang kalian memakai bahasa gaul yang belum tentu kadang-kadang pantas apa enggak di diri kita. Ya. Akhlak terhadap guru, akhlak terhadap orang tua. Banyak sekarang anak-anak yang sangat menyepelekan orang tuanya. Padahal kita tahu orang tua itu, tanpa orang tua kita tidak akan bisa seperti apa, tidak akan jadi apa-apa. Nah, ini kadang-kadang itu miris banget, apalagi jika ada siaran-siaran di TV yang melihat ada anak kandung yang menggugat orang tuanya, ada anak kandung yang membunuh orang tuanya. Na'udzubillah. Karena akidah dan keyakinannya meyakinkan bahwa dunia itu beres seperti itu saja, tidak akan ada tuntutan di akhirnya, maka ya seperti itu. Aku berharap kalian semua bisa kalian menyayangi kedua orang tua kalian. Ingat, kedua orang tua kalian adalah surga kalian di dunia. Tanpa surga itu yang ada di dunia, kalian belum tentu bisa memasuki surganya Allah nantinya. Muliakan kedua orang tua kalian, sayangi kedua orang tua kalian. Apalagi kalau kedua orang tua kalian masih hidup, sayangi dia. Tapi kalau misalnya orang tua kalian sudah ada yang meninggal, kirimkan doa kepada mereka, karena yakin orang tua kalian yang sudah meninggal itu membutuhkan doa dari kalian. Maka kata Allah, 3 yang akan menemani kita. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Nah, mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ya, yang bisa mendoakan kedua orang tua kalian. Terus akhlak kepada teman, sudah bertingkah laku baik. Ke yang besar kalian bisa menghormati, ke yang kecil kalian bisa menyayangi, ke yang sesamanya kalian bisa saling merasakan, saling berkasih sayang. Dan yang kedua adalah bermuamalah dengan baik, artinya berhubungan dengan sesama manusia, baik itu di sekolah, baik itu di rumah. Carilah teman sebanyak mungkin, karena kalau kita memiliki musuh satu itu perasaan dunia ini sempit. Tapi kalau kita memiliki teman 1000, perasaan punya teman itu kurang. Maka perbanyaklah perteman, jalin silaturahmi. Karena kata Rasulullah, ciri orang yang panjang umurnya itu orang yang menjalin tali silaturahmi. Kalau tidak bisa bertemu, bagaimana kan sekarang ada virus corona, tidak bisa berkerumun. Sekarang kita ibu saja sekarang bersyukur bisa bertemu dengan kalian, padahal ibu tidak mengajar di kelas ini. Nah, ini salah satunya. Semua ibadah yang kita lakukan tanpa ada landasan ya, ibadah kita itu tidak akan diterima. Contohnya, kalau kita melaksanakan ibadah sholat, kita tidak yakin Allah itu ada. Mohon maaf kepada peserta, suaranya, audionya dimatikan ya. Oh iya, matikan saja biar nanti suara kita tidak dengar. Kalian hanya fokus.
setiap doa itu langsung diijabah oleh Allah. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian ingin capai, maka berdoalah di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini kalau semua manusia mengetahuinya, itu bulan yang sangat berharga sekali, bulan yang sangat bermanfaat sekali. Karena setiap apapun yang kita lakukan itu ada nilai ibadahnya, ada nilai pahalanya di sisi Allah. Beda dengan bulan-bulan. Makanya bagi umat Islam yang mengetahui bahwa Ramadan ini bulan yang sangat berkah, itu kita akan menginginkan 12 bulan itu adalah bulan Ramadan semuanya. Karena seluruh amal perbuatan kita itu dinilai, diberikan pahala, diperhitungkan oleh Allah. Contohnya, pada bulan Ramadan orang yang tidur siang saja, itu ada pahalanya loh. Tapi kalau pada bulan selain bulan Ramadan kita mau tidur siang, tidak ada pahalanya. Nah, ini salah satunya. Apalagi kalau kita misalkan tadarus Al-Quran, kalau kita melaksanakan sholat sunat duha, kalau kita melaksanakan sholat sunat tahajud, bersedekah, itu pahalanya luar biasa. Sedangkan tidurnya saja orang yang lagi melaksanakan ibadah saum itu ada pahalanya di mata Allah. Saking apanya? Saking Ramadan penuh keberkahan. Makanya kalau kita tidak mempergunakan momen ini yang seindah ini betul-betul, sangat beruntung sekali. Karena kita tidak bisa memprediksi apakah tahun berikutnya, Ramadan berikutnya kita masih hidup atau tidak, bisa merasakan suasana Ramadan atau tidak, itu kita tidak bisa memprediksinya. Bisa jadi besok lusa pun kita bisa meninggal. Makanya ketika